Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. MTS Negeri 1 Bandar Lampung merupakan salah satu madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. MTS Negeri 1 Bandar Lampung memiliki visi mewujudkan madrasah bermutu, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Dalam rangka mewujudkan madrasah yang bermutu, berprestasi, dan berakhlakul karimah, diperlukan pembelajaran yang mengacu kepada pembelajaran abad 21. Apakah itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar siswa tersebut. Perkenalkan, saya Sri Hartini. Saya mengampu mata pelajaran IPA terpadu di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Bagaimana kabarnya anak-anakku sayang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kalian sehat semua. Adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa bersekolah dan bertatap muka di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Oke, pada pembelajaran pagi hari ini, sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran kemarin sudah diterangkan tentang apa sih, Nak? Oke. Siapa kemarin yang menemukan sel? Oke, Robert Hooke. Oke, bahwa pembelajaran kemarin sudah mengenai sel, bahwa yang menemukan sel adalah Robert Hooke. Bahwa pada pembelajaran hari ini tujuannya adalah untuk mengetahui organel-organel yang ada dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau kemarin sudah tahu yang menemukan adalah Robert Hooke pertama kali dengan mikroskop sederhananya, tetapi sekarang adalah apa iya bahwa dalam sel itu sama dengan yang diberikan oleh atau yang digambarkan oleh Robert Hooke. Sementara kalau kalian jalan-jalan pasti akan melihat, ya, melihat ada tumbuhan, kemudian ada kucing, ada manusia dan sebagainya. Tapi kalau tumbuhan itu tidak bisa jalan kan ya, diam saja. Kalau di pot itu ya pot itu aja. Kenapa sih kok tumbuhan itu tidak bisa berjalan? Karena ada dinding sel. Oke, karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Sama saja dengan dinding ini. Kalian dilingkumi atau dibatasi dengan dinding. Maka nggak boleh keluar masuk terus. Ya, dibatasi, nggak boleh kemana-mana. Inilah kelas 8B. Ya. Sementara kalau hewan dia bisa jalan, atau manusia deh bisa jalan sana ke sini. Kenapa sih? Karena di dalam selnya tidak memiliki dinding. Katanya bahwa kalau pada hewan selnya itu tidak memiliki dinding sel sehingga dia luwes atau bebas. Tapi kalau yang memiliki dinding sel tadi adalah kaku, ya. Dinding sel tadi kaku, maka dia tidak bisa bergerak kemana-mana dengan leluasa. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Istilah sel ditemukan oleh Robert Hooke
dia melihat kamar-kamar kecil pada sayatan gabus. Oke, seperti itu ya. Nah, kemarin kalian sudah mengisi asesmen diagnostik. Maka itulah nanti akan menjadi kelompok kalian. Ada yang kinestetik, ada yang audio, dan ada yang visual. Oke. Nah, kalau demikian boleh mengambil kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang kalian pilih kemarin. Silahkan. Kami dari tim visual ingin mempresentasikan hasil kami. Ini adalah sel tumbuhan. Ini ada tonoplas, vakuola, habis itu selaput nukleus, kromatin, nukleus, peroksisom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, dinding sel, di situ membran plasma, badan Golgi, di situ plasmodesma, ribosom, kloroplas, mikrofilamen, dan mikrotubulus, dan mitokondria. Dan di sini ada sel hewan. Di dalam sel hewan terdapat mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, retikulum endoplasma kasar, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sotrosol, selaput, badan Golgi, retikulum endoplasma halus, sama lisosom, dan juga vesikel. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang sel dan bagian-bagiannya. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Ada bagian-bagian sel, yaitu yang pertama nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Yang kedua ada mitokondria, yaitu sebagai tempat respirasi sel. Yang ketiga ada ribosom sebagai pembentukan protein. Yang keempat yaitu kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kelima ada lisosom berfungsi sebagai tempat pencernaan sel. Yang keenam ada vakuola yang berfungsi untuk sebagai penyimpanan cadangan makanan. Yang ketujuh ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai penghasil protein. Yang kedelapan ada retikulum endoplasma halus yang berfungsi sebagai penghasil lemak. Kami adalah bagian dari sel hewan. Saya adalah nukleus. Saya berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang berada di dalam sel. Saya adalah membran plasma. Saya berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya zat di dalam sel dan melindungi isi sel. Saya adalah mitokondria. Saya berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Saya adalah sentriol. Saya hanya terdapat di sel hewan dan berfungsi untuk sebagai kutub-kutub pembelahan pada saat pembelahan sel. Saya badan Golgi. Saya berfungsi untuk membentuk akstrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. Saya adalah lisosom. Saya berfungsi sebagai percakapan sel dan menghancurkan organel yang rusak. Saya adalah retikulum endoplasma halus. Saya berfungsi sebagai menghasilkan lemak dan karbohidrat. Kami adalah bagian dari sel tumbuhan. Saya sebagai vakuola, fungsi vakuola adalah untuk menimbun cadangan makanan, air, sisa metabolisme, dan pigmen. Saya berperan sebagai kloroplas. Saya berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Saya adalah dinding sel. Fungsi saya untuk melindungi sel dan menciptakan sel. Saya adalah ribosom. Saya berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dari dalam sel. Saya tonoplas, fungsi saya untuk menjaga vakuola dengan mengisolasi zat-zat berbahaya. Pembelajaran pada siang hari ini bahwa sel itu adalah unit terkecil daripada makhluk hidup. Di mana sel itu ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Di mana sel hewan ada organel-organelnya. 1 ada nukleus, 2 ada mitokondria, 3 ada lisosom, 4 ada ribosom, dan sebagainya. Kemudian ada pada tumbuhan. Pada tumbuhan nggak jauh beda dengan pada hewan. Hanya ada perbedaan sedikit pada sel. Oke, pada kesempatan kali ini tadi sudah diberikan kesimpulan
ya. Tetapi Ibu kepengen tahu sampai sejauh mana kalian memahami organel-organel yang ada pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Ini adalah nuklear envelope, kromatin, nukleolus dalam satu sel yaitu nukleus. Habis itu retikulum endoplasma kasar, ribosom, membran sel, retikulum endoplasma halus, Golgi, lisosom, mikrotubules, mikrofilamen, sentriol. Habis itu peroxid. Hebat-hebat semua anak Ibu. Paham dengan organel-organel yang ada pada sel hewan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah anak-anakku hebat semua. Bisa menyebutkan organel-organel yang ada pada sel hewan ataupun pada sel tumbuhan. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu bandingkan. Ini ada sel hewan, ini ada sel tumbuhan. Apa sih perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan? Itu adalah untuk pembelajaran selanjutnya. Demikianlah pembelajaran. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.